الله عليه والله متسلل إليه ورحمة الله المسلم سويه والله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Nomor berapa ini? 81 tadi. Berapa? Hafal 1 ya? 8 lahir. Halaman 80. Halaman 80 ya masih Di bawah. iya yang di bawah ya. Kita naik ke atas sedikit Pak, baris ke 10 dari bawah. 80 ya, baris ke 10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qira'ati wa qira'atu sab'atil munjiyati wa qira'atul munjiyati sab'ati aula wa hiya alif lam mim tanzil wa yasin wa fussilat wad dukhan wal waqi'ah wal hasyr wal mulk wa an yaqra'a idza asbaha wa idza amsa awail al hadidi wa khawatim al hasyri wal ikhlas wal mu'awwidhatain salasan wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin aw bima yusawihi faqad adda haqqas sadaqati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam man tafahimi bi barakati yaumihi wa bikum bidil amin radhiyallahu ta'ala. Wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraati. Dan siapa saja yang sudah membaca setiap hari 100 ayat dari kitab suci Al-Quran, maka sungguh dia sudah menunaikan hak membaca Al-Quran.
Bagian yang ketiga dari nasihat yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, ya, yang kata beliau, siapa saja yang membaca setiap hari 100 ayat, setiap hari itu 100 ayat dibaca, maka sungguh orang tersebut sudah menunaikan hak membaca Al-Quran. Jadi kalau yang pertama bagiannya adalah, ya, siapa saja yang sudah sholat 12 rakaat sunnah, dia sudah menunaikan hak sholat. Dan yang kedua, siapa saja yang sudah berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka dia sudah menunaikan hak berpuasa. Nah, sedangkan untuk bacaan Al-Quran minimal berapa ayat tuh? 100 ayat. Siapa saja yang sudah membaca Al-Quran, membaca setiap hari 100 ayat, maka sungguh dia sudah menunaikan hak bacaan Al-Quran. Wa qiraatul munjiyati sab'ati aula, dan membaca yang surat-surat yang bisa menyelamatkan seseorang, ya, dari huru hara dunia dan akhirat, itu lebih utama, lebih dianjurkan. Apa aja tuh? Itu Alif Lam Mim Tanzilul Kitab La Raiba Fihi, ya. Alif Lam Mim tuh, ya, surat As-Sajdah itu. Baru diterangin tuh, ya. Saya nggak ngulangi lagi. Terus wa Yasin, dan bacaan surat berikutnya Yasin. Wa Fussilat, dan surat Fussilat. Wa Dukhan, surat Ad-Dukhan. Wal Waqi'ah, surat Waqi'ah. Wal Hasyr, dan surat Al-Hasyr. Wal Mulk, surat Al-Mulk, surat Tabarok. Nah itu lebih diutamakan ketimbang surat-surat yang lain. Baca aja itu setiap hari itu. Pilih bela yang mana aja dari tertuju, boleh silakan, ya. Wa an yaqra'a idza asbaha wa idza amsa, dan hendaklah dia membaca, dan bahwa dia bisa membaca apabila di pagi hari dan di sore hari, yaitu awal-awal ayat-ayat pertama dari surah Al-Hadid. Ya, udah saya terangin tuh kemarin. Wa khatimal hasyr, dan penghujung penutup dari surat Al-Hasyr, yaitu law anzalna hadzal qur'ana, sampai selesai. Wal Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, wal mu'awwidzatain, dan qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Berapa? Salasan sebanyak 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah ta'ala. Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah. Satu huruf nih. Bagaimana? 100 ayat, ini satu huruf doang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Kalau 100 ayat, Masya Allah, berapa huruf? Falahu bihi hasanatun, maka bagi dia dengan satu huruf tersebut satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan dibalas 10 yang sepertinya. Berarti berapa kali itu? 10 kebaikan. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Masya Allah. La aqulu alif lamun harfun. Saya, kata Nabi, enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf. Walamun harfun, lam satu huruf. Wa mimun harfun, mim satu huruf. Udah berapa tuh? Udah 3 huruf, udah berapa? 30, Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, ini dalam keadaan dia nggak berwudu. Kalau berwudu 25 kebaikan pahalanya. Di luar sholat, dalam sholat 50, Masya Allah.
Ya. Kemudian berkata Imam Nawawi, ya ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, "I'lam annal madhhab al-mukhtar as-sahihah alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama anna qiraatul Qur'an afdal min at-tasbih wa at-tahlil wa ghairihi min al-adhkar." Bahwasanya madhab yang terpilih, yang sahih, yang padanya lah ya dijadikan pegangan dari para ulama, bahwasanya membaca Al-Quran lebih utama dari tasbih dan tahlil dan yang lain-lainnya. Baca Quran lebih afdal daripada tasbih, daripada tahlil dan daripada yang lain-lainnya baca Quran. Minal azkar, dari sekalian zikir. Quran itu afdal. Yakni lima fil hadis, yaitu karena datang sebuah hadis wa fadlu kalamillah ala sairil kalam, dan keutamaan kalamnya Allah, Al-Quran maksudnya, keutamaan kalam Allah dibandingkan dengan sekalian ucapan-ucapan, kafadlillah ala khalqihi, seperti keutamaan Allah atas segala makhluknya. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita nggak baca Quran di rumah. Ya. An Anas radhiyallahu anhu marfu'an, an Anas radhiyallahu anhu marfu'an, ada sebuah hadis marfu' dari Sayyidina Anas, dikatakan bahwa al-baitu idza quri'a fihil Qur'an hadarathul malaikatu. Rumah kalau dibacakan di dalam itu rumah Al-Qur'an, maka malaikat-malaikat nyamperin, hadir ke malaikat. Wa tanakkabat anhu syayatin ay taba'adat anhu, dan menjauh tuh setan, ngejauh ya, setan ngejauh. Wattasa'ala ahlih, dan itu rumah menjadi luas buat penghuninya. Tuh, biar kata rumahnya cuma petakan 3 kali 4 atau 5 kali 3, petakan lah. Tapi dibacakan Quran tuh sama dia, udah jadi luas tuh rumah, membuat luas bagi penduduknya, bagi penghuninya itu rumah. Wa katsura khairuhu wa qalla syarruhu, dan banyak kebaikan pada itu rumah, sedikit keburukannya. Bacain deh kita, penting tuh ya, bacain Quran. Wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Quran, sedangkan rumah yang enggak pernah dibacain di dalamnya Al-Quran, hadarathu syayatin, maka setan bakal nyamperin tuh, setan-setan nyamperin demen sama itu rumah. Wa tanakabat anhul malaikatu, dan menjauh dari rumah tersebut malaikat-malaikat. Wa daqa ala ahlih, dan menjadi sempit itu rumah buat penghuninya. Biar kata rumahnya 200 meter, sempit, gak ada ketenangan di dalam rumah tersebut, sehingga orang yang punya rumah tersebut udah gak betah, malas aja bawaannya. Wa qalla khairuhu wa katsura syarruhu, sedikit kebaikannya, banyak kejelekannya di rumah. Ya. Jadi jangan sampai rumah kita kosong dari bacaan Al-Quran. Kemudian rawa Abu Dawud an Sahal bin Mu'adz, meriwayatkan Imam Abu Daud
dari Sayyidina Sahal bin Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'al Quran, siapa orang yang membaca Al-Quran, wa amila bihi, dan diamalkan, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati, akan dipakaikan buat kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat. Kita nih anaknya baca Quran dan ngamalin, wah orang tua kita pakai mahkota nanti mak bapak kita di hari kiamat pakai mahkota. Dawuhu ahsanu min dawi syams, cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari. Fi buyutid dunya lau kanat fikum, cahaya itu mahkota lebih bagus daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia ini, di tempat-tempat dunia ini. Kita kan kalau ngeliat matahari itu nembus ke rumah-rumah kita, bener gak? Ke lembah di mana yang bisa terkena sinar matahari, cakep gak tuh? Cakep. Sinarnya ya tembus ke rumah kita, ya ada di dalam rumah kita. Lau kanat fikum, seandainya kata itu rumah ada pada kalian, wa ma dhannukum billadzi amila bih, maka apa seakan kalian dengan yang diamalkan dengannya tersebut. Maksudnya gimana coba ente begitu? Enak gak? Cakep. Gimana kalau kita ngamalin itu begitu? Kalau kita jadi yang seperti orang anaknya yang mengamalkan Al-Quran, yang bacanya diamalin, Masya Allah. Pengen gak kita begitu? Iya, anak kita diajarin, biar dia bisa baca Quran, anak Al-Quran. Kemudian al-mahir bil Quran, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, bahwasanya Sayyidatina Aisyah pernah berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir, pandai di dalam Al-Quran dan mengamalkannya, itu bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang selalu senantiasa setia taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Sedangkan orang yang baca Quran tapi masih kesendet-sendet, kebata-bata, ya kebata-bata udah Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu baca itu, ada begitu, Bismillahirrahmanirrahim, dibenerin baru gurunya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Dzalikal kitab, sangat deh pokoknya. Kitabu la raiba fihi. Sudah dah. Jadi nggak ada kata telat buat baca Quran. Saya udah tua nih, lidah saya udah kaku. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kan ada alhamdu kan itu. Al-Fatihah baca al-Fatihah begitu. Alhamdulillah. Sedet-sedet pokoknya. Kata Nabi, dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia kesendet-sendet fihi, dalam bacaan Al-Qurannya, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia ada kesulitan, entah faktor usia, udah kaku lidahnya, emang gak biasa baca Quran. Padahal Al-Quran itu bisa dibaca oleh suku manapun juga, dari manapun juga.
Itu diperhatikan. Yang disebut siapa? Ustadz Felix Xiao tuh, ya kan? Dia dari suku mana tuh? Cina. Islam dari lahir, apa dia mualaf? Mualaf. Enggak Islam dari lahir. Tapi kalau ceramah fasih enggak? Fasih. Tuh. Belajar karena belajar. Ya saya pernah belajar, saya pernah ngobrol sama Ustaz Muammar ZA tuh, Ori. Ya. Kata beliau tuh murid-murid saya orang Papua. Yang orang-orang dari ujung, wah itu fasih-fasih. Terus kata beliau, lah saya sendiri orang Jawa Kowek kata gitu. Dia bilang sendiri ngomong. Bisa semua. Itu rahmat kasih sayang dari Allah. Ketika kita mau belajar Al-Quran, walaupun terbata-bata dan ada kesulitan bagi kita, lahu ajroni kata Nabi, bagi orang tersebut 2 dapat pahalanya. Insyaallah. Kesedet-sedet aja masih dapat 2 pahala. 1 pahala dia belajar, mau belajar dia. Yang kedua pahala dia istiqomahnya itu. Terus dia belajar. Biarin aja ntar juga lama-lama bisa. Ada orang umur 45 tahun nggak bisa baca Quran, banyak. Yang udah 50, 60 nggak bisa baca Quran. Dulunya sibuk sama kerjaan sama urusan dunianya. Belajar nggak apa-apa. Nah juga orang yang baca Al-Quran itu nggak bakal dibikin ketakutan nanti dengan ketakutan yang luar biasa, yang maha besar, yang maha dahsyat di hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yahuluhumul fazul akbar. Ada 3 golongan yang tidak akan dibikin takut mereka oleh ketakutan, la yahuluhumul fazul akbar. Yang tidak akan dibikin ketakutan mereka oleh ketakutan yang maha dahsyat, yang teramat besar di hari kiamat. Wala yanaluhumul hisabu, dan enggak terkena hisab mereka itu. Hum ala katsibin minal misik. Mereka ada di dalam tumpukan-tumpukan misik, semerbak. Hatta yufrogo min hisabil khalaik, sampai diselesaikan dari hisab para makhluk. Ketika orang-orang dihisab, ini 3 golongan enggak dihisab. Nggak dibikin takut dari ketakutan yang maha dahsyat nanti di hari kiamat. Siapa? Yang pertama, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yaitu seorang yang membaca Al-Quran semata-mata mencari keridhaan Allah, mencari wajahnya Allah, maksudnya mencari muka sama Allah. Kita boleh tuh cari muka Allah, bukan cari muka sama manusia, tapi cari muka sama Allah, artinya mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah. Wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Dan orang yang suka ngimamin satu kaum, ngimamin dia, kayak ngimam masjid, ngimamin mushola, ngimamin di majlis, ngimamin di suatu komunitas kumpulan orang. Sedangkan kaum tersebut redo sama dia, senang.
Redho. Kita ngeri juga. Waktu saya mau praktekin seperti dipraktekin di musola, di masjid baca Quran khatam nih. Saya tanya dulu sama jamaahnya, kira-kira setuju nggak nih kalau kita khatamin Quran dalam sholat? Ya udah pasti agak sedikit lama. Walaupun saya bacaannya udah dicepet-cepetin tuh. Udah dicepetin. Udah pasti agak lama. Saya nggak apa-apa. Ya udah redho semuanya. Nah, jadi penting tuh ketika kita ngimamin, kita lihat tuh makmumnya redho nggak sama kita. Jadi biasa-biasa aja tuh kita. Jangan giliran sholat sendirian cepetnya luar biasa. Giliran ngimamin dilama-lamain umpamanya, dilagu-laguin, atau dilama-lamain, orang jadi sebel. Nah, jadi perlu tuh redho makmum kepada kita, kepada yang suka ngimamin. Nah, kalau makmumnya redho dia ngimamin, itu orang yang nggak bakal mendapatkan ketakutan nanti di hari kiamat dan nggak bakal terkena hisab. Wada'in yad'u ila sholawati ibtigha'a wajhillah, dan adalah orang yang suka manggil muadzin, tukang adzan, yang memanggil untuk sholat semata-mata mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah. Wa 'abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalihi. Dan yang terakhir adalah seorang budak yang dia berbuat baik pada segala sesuatu antara dia dan antara tuannya. Itu budak. Di sini nggak ada perbudakan, jadi nggak ada. Tapi seandainya kata ada budak yang udah berbuat kebaikan pada segala sesuatu yang dia kerjakan antara dia dan antara tuannya, dan pada segala sesuatu antara dia, wa 'abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalihi, yaitu budak yang sudah membaguskan hubungan antara dirinya dan antara Tuhannya, Tuhan Rabbih, dan dia sudah membaguskan pada segala sesuatu antara dia dengan tuannya. Jadi hubungan dengan Tuhannya baik, berhubungan dengan tuannya juga baik, dibagusin sama dia. Wah, itu luar biasa. Nah, ini bisa juga kita mengambil pelajaran adalah ketika kita jadi anak buah, kita jadi anak buah, jadi pegawai, hubungan sama Allah Ta'ala-nya baik, hubungan sama bosnya baik nih. Itu. Jadi jaga betul kehormatan bosnya. Jaga betul hak-hak yang mesti ditunaikan terhadap tuannya, terhadap junjungannya umpamanya. Dan juga antara hubungan dia dengan Allah Ta'ala dibaguskan juga, diperbaiki. Nah, itu yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan nanti nggak bakal dapat huru hara di hari kiamat nanti. Kemudian orang yang mencintai Al-Quran, dia pasti dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi kita kalau melihat orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, lihat aja orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Dalam riwayat yang sanadnya bersambung pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bagi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba an yuhibbahullah wa rasuluhu falyandur, wa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu." Siapa orang yang ingin, yang senang bahwa dia dicintai Allah oleh Allah dan Rasulnya, maka lihatlah, perhatikanlah oleh kamu. Maka apabila dia mencintai Al-Quran, maka dia sungguh sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi lihat kecintaan dia sama Al-Quran.
Kalau dia cinta sama Al-Quran, berarti orang tersebut cinta sama Allah Ta'ala dan dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, kita kagak. Ya, bacaan-bacaan kita terkadang ya Quran ntar dibacanya. Baca Quran setiap hari gitu. Ya walaupun 1 ain 2 ain, ya semampu kita tuh. Ya, nah tadi udah diajarin tuh sebanyak 100 ayat satu hari. Ya, sebanyak 100 ayat setiap hari. Ya, itu maka dia sudah menunaikan hak bacaan. Nah, di dalam keutamaan surat Al-Mulk itu terangkan sebuah hadis dari baginda besar Muhammad SAW. Inna suratan minal Quran salatuna ayatan. Sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran. Inna suratan minal Qurani salatuna ayatan. Sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran sebanyak 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghafarallahu lahu, yang bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut, kepada seseorang sampai Allah Ta'ala mengampuni bagi orang tersebut dosa-dosanya. Wahya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Tabarok ada berapa ayat? 30 ayat. Itu Nabi yang bilang bahwa ada satu surat Al-Quran yaitu sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya, ya, yaitu sampai Allah Ta'ala ampunin dosa orang tersebut. Jadi nggak salah tuh surat Al-Munjiyat tadi tuh, ada surah Al-Mulk, ya Yasin begitu juga, ya kita baca deh tuh, ya kalau bisa kita baca, ya berurutan tadarus gitu, ya jangan kurang dari 100 ayat tuh setiap hari, ya kita baca tuh, ya. Nah, ya masih banyak lagi keutamaan dari Al-Quran. Qiraatul Quran fi shalah afdalu min qiraatul Quran fi ghairi shalah. Membaca Al-Quran di dalam sholat lebih utama, lebih afdal daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Wa Quran fi ghairi shalah afdalu min tasbih wa takbir. Dan membaca Al-Quran di luar selain sholat, di selain sholat lebih utama daripada baca tasbih dan takbir. Wa tasbih afdalu minas shadaqah, dan tasbih lebih afdal daripada sedekah yang sunnah. Ya. Wa shadaqatu afdalu minas shaum, dan sedekah lebih utama dari puasa tuh. Ya, daripada puasa sunnah. Wa shaumu junatun, dan puasa adalah bentengan buat kita. Nah kemudian qiraatul rajuli fi ghairil mushaf alfu darajatin. Wa qiraatuhu fil mushaf tudha'afu ala dzalika ila alfai darajatin. Bacaan seseorang fi ghairil mushaf, tanpa mushaf, apal dia di luar kepala, itu dapat alfu darajatin, 1000 derajat. Iya. Yeah. Di luar mushaf itu 100 derajat, 1000 derajat. Wa qira'atu fil mushaf tudha'afu ala dzalika ila alfai darajatin. Sedangkan bacaan dia dengan menggunakan mushaf dilipat gandakan atas yang demikian itu sampai 2000 derajat. Jadi biar kata kita apal, yang paling utama yang mana? Pakai mushaf, pakai bacaan. Ya. Nah, zaman udah berubah sekarang. Pakai apa? Handphone. Itu masya Allah tuh. Itu barang kecil sih itu tuh handphone. Muatnya banyak pak. Ya, itu di aplikasi sih ada. Bukan cuma Qurannya, sampai tafsirnya, berbagai macam tafsir ada di dalam handphone tersebut, dalam aplikasi tersebut, masya Allah.
Bahkan kita cuma nyebut satu kata doang, tren ketahuan tuh. Surat ini, ayat ini, tafsirnya ini, artinya ini, terjemahannya ini, Masya Allah. Tuh dunia tuh bingung. Kita bingung mikirnya bikinnya bagaimana. Tuh, Masya Allah. Ya. Nah kita kan lagi hatamin nih. Ya, lagi hatamin Quran, baca di mushaf. Memang tingkat kemampuan kita baca. Ya nggak apa-apa, ada pahalanya. Silakan aja. Ya. Nah kita baca Yasin apa? Mendingan kita pegang mushaf. Satu, menguatkan ingatan kita. Kedua, mata kita memandang kepada tulisan Al-Quran. Sebab yang namanya Al-Quran harus dengan bahasa aslinya. Kalau terjemahannya Latinnya bukan Quran itu. Ya, baca tuh dengan Latin. Ya, silakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, idza dakhala al-baita nashara al-mushaf fa qara'a fihi. Sayyidina Abu Umar ibn Khattab manakala dia masuk rumah, dia buka mushaf terus dia baca. Setiap masuk rumah buka, setiap masuk rumah buka terus baca, Masya Allah. Biar apa? Biar malaikat datang ke rumahnya. Kita gimana? Udah subuh kagak, siang kagak, malam juga kagak. Ya, jadi jangan ragu-ragu kita, Pak. Ya, saya itu semakin belajar Al-Quran, semakin mengetahui bahwa Al-Quran ini memang luar biasa. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya kata Al-Quran bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapatkan perselisihan, kontradiksi yang banyak dalam Al-Quran. Gak ada sedikit pun juga. Karena kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah. Ya, itu Masya Allah. Ya. Baca di rumah kita Al-Quran. Perasaan kalau sehari nggak baca Quran, hati gelisah kalau orang udah biasa. Kalau yang nggak biasa sih tenang-tenang aja. Ya, kalau dia emang baca biasa, nggak baca kayak ada yang kurang. Ya. Dan yang terakhir, Fa'an Usaid bin Hudair, dari seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudair. Qala bainama huwa yaqra minal lail surat al-Baqarah wa farasuhu marbutatun indahu. Tatkala beliau lagi baca di suatu malam surah Al-Baqarah, wa farasu marbutatun indahu,
sedangkan seekor kudanya terikat dekat dia. Dia di malam hari lagi baca surah Al-Baqarah, sedangkan kudanya terikat dekat sisinya. Irjalatil farasu ayat torobat, kemudian ngeringkik tuh kuda, ngamuk, meronta tuh kuda. Fasakanat, lalu Usaid bin Hudair ini diam, nggak baca surah Al-Baqarah lagi. Terus si kuda diam. Faqara'a, lalu dia lanjutin baca surah Al-Baqarah lagi. Fajalat, berontak lagi tuh kuda. Fasakanatil farusu, maka dia diam lagi tuh Usaid bin Hudair. Ketika dia berhenti bacaan Qur'annya, tuh kuda diam lagi, nggak berontak lagi. Summa qara'a fajalatil farusu, kemudian dibaca, berontak lagi tuh kuda. Wa kana ibnuhu Yahya qariban minha fansarafa fa akharahu, maka adalah anaknya dia yang namanya Yahya dekat dari dia itu, dari kuda. Fansarafa, maka dia keluar, lalu dimundurin itu anaknya. Ya, bahasa kita sono ente, kamu sono, jauhan, minggir. Tsumma rafa'a ra'sahu ila sama. Kemudian si Usaid bin Hudair ini ngelongok kepalanya ke langit, melihat ada apaan sih. Faida mithlul dullati fi amthal masabih, maka dia tiba-tiba melihat seperti payung yang di dalamnya berbagai macam cahaya terang, seperti cahaya, kayak ada naungan payung, semacam payung di langit, itu di dalamnya ada macam-macam lampu cahaya terang di langit tersebut. Falamma asbaha hadatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika waktu subuh dia samperin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritain sama Nabi. Faqala, lalu Nabi berkata, wa tadri ma dzaka, apakah ente tahu itu apaan tadi malam tuh yang ente alamin? Begitu dibaca surah Al-Baqarah, kuda yang dekat dia berontak. Dia berhenti, kudanya diam. Dia baca lagi, kudanya berontak lagi. Dia berhenti, kuda diam. Dia baca, berontak lagi. Sampai akhirnya anak yang dekat dia suruh keluar, minggirin. Ya, disingkirin deh. Sono ente. Ya, kamu minggir deh. Kemudian dia menengah ke langit, mendongak ke langit. Dia lihat ada seperti payung yang ada di dalamnya seperti bola-bola lampu, cahaya-cahaya di situ seperti pelita. Ah, subuhnya dia nanya sama Rasulullah, ceritain tuh. Kata Rasul, ente tahu tuh apaan? Qala la, kata ni Usaid bin Hudair, enggak tahu saya. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, tilkal malaikatu danat li sautika, itulah malaikat-malaikat yang mendekat kepada suara engkau. Walau qarata la asbahta yandurun nasu ilaiha la tatawaru minhum ay la takhtafi minhum. Seandainya kata ente baca terus dan ente sampai berada di pagi hari, niscaya orang-orang bisa ngelihat itu semua, nggak tersembunyi itu semua cahaya. Kalau ente baca terus itu sampai pagi, tuh orang-orang bakal ngelihat itu semuanya, nggak bakal kealingan tuh cahaya tadi. Masya Allah. Ya, jadi kita sunnahnya baca Quran tuh malam. Ya, yang paling utama tuh malam hari. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin tuh. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan juga pada waktu malam hari. Ya, tapi subuh boleh. Ya, yang nggak dianjurkan tuh ketika matahari ada di atas kepala kita,
ketika neraka dipanasin tuh tengah hari retak apa orang bilang. Sebelum waktu zuhur jangan tuh kita baca. Ya, jadi ada adab-adabnya juga baca Al-Quran. Ya nggak sembarang tempat juga, nggak sembarang ini juga. Malam, di malam hari itu. Ya, jadi bakal turun ketenangan dan malaikat-malaikat turun kepada kita, terutama waktu di malam hari. Ya, lebih-lebih kita bisa mengatamkan Al-Quran, masya Allah. Doa apa aja dikabul kita, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian waman tasaddaqu fi jum'atin bidirhamin, siapa saja yang bersedekah di setiap hari Jumat bidirhamin, dengan sekira-kira 1 dirham setiap Jumat. Gimana tuh sedekah Jumat dengan sekurang-kurang 1 dirham? Insya Allah akan saya langit pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya udah 3 tuh. Nanti tinggal yang 4 terakhir sedekah. Ya mesti gimana tuh? Dirham berapa sih? Mau tahu kan sekarang bagian marak nih sedekah apa? Sedekah Jumat beneran? Yang subuhnya, yang Jumat berkah. Ada gitu, program Jumat berkah. Kan banyak tuh sekarang. Nah, pahalanya gimana tuh? Utamanya gimana? Nanti pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'mal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi wa shalli wa sallim ala Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa 'afina wa a'tina wa la tahrimna. وآثم ولا تغزلنا ورضنا ورضاك اللهم صل بحق فاطمة نبيها وبعدها بنيها افتح علينا وعلى أولادنا وبياتنا وتعالى بنا وبذاتنا والرافين وفقنا وينفي الدين والدنا من تأبير والدين وصل السبيل برحمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.